Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Ruang Kelas. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan pada materi nilai mutlak bilangan di matematika kelas 10. Ada beberapa soal yang akan kita bahas, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk klik like dan subscribe channel ini. Kita mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Di sini ada soal yang tergolong cukup mudah ya, apalagi jika kalian masih ingat materi tentang definisi nilai mutlak pada video sebelumnya. Silahkan kalian bisa cek lagi di video kita sebelumnya. Ya, di soal nomor 1 ini kita diminta menentukan hasil dari nilai mutlak 9 dikurangi nilai mutlak dari negatif 3. Ada beberapa pilihan jawaban di situ, yaitu A 3, B 6, C 9, D 12, dan E 27. Yang mana ini kira-kira jawabannya? Ayo kita bahas bersama-sama bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Pertama, kalian harus ingat dulu bagaimana definisi dari nilai mutlak suatu bilangan. Nah, di sini jika nilai mutlak suatu bilangan X itu dapat bernilai X untuk X yang lebih dari atau sama dengan 0, atau nilai mutlak X juga bisa bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, dalam soal nomor 1 ini kita mempunyai dua bentuk nilai mutlak. Yang pertama ada nilai mutlak 9. Maka yang kita lihat adalah bilangan di dalam tanda mutlaknya ya. Di dalam tanda mutlak terdapat bilangan yaitu 9. Nah, 9 itu kita kategorikan dulu, kita identifikasi dia termasuk kategori dilihat dari definisi itu yang bagian atas ataukah yang bagian bawah. Nah, 9 itu kan jelas dia bilangan positif ya. Untuk bilangan positif maka dia bernilai lebih dari 0. Maka kita gunakan rumus yang bagian atas, yaitu nilai mutlak X sama dengan X atau dia bernilai tetap. Sehingga nilai mutlak 9 nilainya sama dengan 9. Nah, ini kita masukkan ke dalam penghitungan kita di sini. Nilainya sama dengan 9. Kemudian kita lanjutkan ke nilai mutlak berikutnya, yaitu nilai mutlak negatif 3. Di sini yang berada di dalam tanda mutlak adalah bilangan negatif 3. Yang mana jelas bahwa negatif 3 itu merupakan bilangan negatif yang nilainya kurang dari 0. Sehingga kita pakai yang bagian bawah, yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X. Maka nilai ini kita negatifkan. Dia sudah negatif, kemudian dinegatifkan lagi. Maka nilainya menjadi positif. Nah, jadi nilai mutlak negatif 3 nilainya adalah sama dengan 3. Ini kita masukkan juga ke sini. Nah, sehingga nilai mutlak 9 dikurangi nilai mutlak negatif 3 nilainya sama dengan 9 dikurangi 3. Di sini tinggal kita lakukan perhitungan, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Oke, mudah sekali bukan? Jawabannya adalah 6. Maka di sini di pilihan ada di pilihan B, yaitu 6. Ya, pada soal nomor 1 ini masih mudah ya. Ini baru pemanasan dulu ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam soal nomor 2, kita diminta menentukan hasil dari nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak dari negatif 5. Bagaimana ini? Ada tanda mutlak di dalam tanda mutlaknya lagi. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Saya pisahkan dengan warna yang berbeda untuk nilai mutlak yang berada di bagian dalam ya, yaitu nilai mutlak dari negatif 5. Dia berada di dalam tanda mutlak yang lebih besar lagi ya. Nah, maka cara mengerjakannya adalah kita kerjakan yang paling dalam dulu. Ya, bagian yang paling dalam. Bisa saja nanti di dalamnya ada tanda mutlak lagi. Pokoknya yang pertama dikerjakan adalah yang paling dalam. Nah, ini kita kerjakan dulu. Nilai mutlak negatif 5 berdasarkan definisi tadi ya, kita negatifkan negatif 5, maka nilainya menjadi positif, yaitu 5.
Nilai mutlak negatif 5 sama dengan 5. Nah, ini kita masukkan ke sini sehingga nilai mutlak dari 2 dikurangi nilai mutlak negatif 5 sama dengan nilai mutlak dari 2 dikurangi 5. Oke. Nah, sekarang hanya tinggal satu ini ya tanda mutlaknya. Ada satu bentuk mutlak, akan tetapi yang berada di dalam tanda mutlak itu bukan hanya satu bilangan, melainkan terdapat sebuah operasi yang melibatkan dua bilangan di sini, yaitu 2 dikurangi 5. Maka kita tidak secara langsung menggunakan definisi untuk menentukan nilainya, akan tetapi kita sederhanakan dulu, kita kerjakan dulu operasi hitung yang berada di dalam tanda mutlak, yaitu 2 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 3. Maka ini nilainya sama dengan nilai mutlak negatif 3. Jadi di sini tanda mutlaknya masih ada ya, masih mengikuti karena kita belum memberlakukan tanda mutlak di situ. Kita baru melakukan operasi yang berada di dalam tanda mutlaknya. Nah, baru setelah ini yang berada di dalam tanda mutlak hanya ada satu bilangan, yaitu negatif 3. Baru kita gunakan definisi tadi untuk menentukan nilainya. Nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Iya, benar sekali. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang C, 3. Oke, semoga kalian bisa memahami ini ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, ini lebih panjang lagi nih dari sebelumnya nih ya. Ada operasi seperti ini. Nilai mutlak dari 6 kurangi 9 dikurangi nilai mutlak dari 1 kurangi 4 kali 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya ini ya? Di sini kita harus pertama kali mengidentifikasi dulu ada berapa tanda mutlak di sini, ada berapa bentuk nilai mutlak yang ada di soal ini. Nah, saya coba pisahkan dalam beberapa warna yang berbeda sehingga kalian di rumah sambil melihat video ini bisa menyaksikan, oh ternyata ada 3 bentuk nilai mutlak di sini ya. Yang mana dari masing-masing bentuk nilai mutlak itu di dalamnya terdapat operasi bilangan. Nah, seperti pada nomor sebelumnya tadi, operasi yang berada di dalam tanda mutlak harus kita kerjakan terlebih dahulu. Yang pertama, kita mempunyai nilai mutlak 6 dikurangi 9. Maka kita kerjakan dulu bagian itu. 6 dikurangi 9 hasilnya adalah negatif 3. Maka di sini ditulis dulu yaitu nilai mutlak negatif 3. Begitu ya. Tetap negatif dulu sebagai hasil operasinya dan tanda nilai mutlaknya masih mengikuti di sini. Kemudian kita perhatikan di sebelahnya ada tanda operasi pengurangan dan berikutnya ada nilai mutlak lagi, yaitu nilai mutlak dari 1 dikurangi 4 dikali 2. Hati-hati di sini ada operasi campuran ya, ada pengurangan dan perkalian. Kalian harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu, jangan terjebak kalian kerjakan dari depan karena hasilnya pasti akan berbeda. Kita kerjakan bagian perkaliannya dulu. Di situ ada 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Sehingga nilai mutlak ini menjadi nilai mutlak 1 dikurangi 8. Nah, di sini kan di dalam tanda mutlaknya masih menyisakan operasi lagi ya, yaitu 1 dikurangi 8. 1 kurangi 8 kita kerjakan lagi. 1 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 7. Maka dia menjadi nilai mutlak negatif 7. Kemudian perhatikan setelah itu ada tanda operasi penjumlahan dan sebelahnya lagi ada tanda nilai mutlak berikutnya, yaitu nilai mutlak dari negatif 5 ditambah 2. Kita kerjakan lagi karena ini ada operasi bilangan di dalam tanda mutlak. Negatif 5 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti ini. Nah, jika kita amati setelah ini bentuknya sudah nilai mutlak dari suatu bilangan ya. Di dalam tanda mutlak hanya ada
satu bilangan. Sehingga bisa kita gunakan definisi untuk menentukan nilainya. Yang pertama kita coba yang warna biru. Nilai mutlak dari negatif 3 itu berapa nilainya? Ya, benar sekali, nilainya adalah 3. Dikurangi nilai mutlak dari negatif 7. Nah, nilai mutlak dari negatif 7 adalah 7. Berikutnya ada lagi dijumlahkan dengan nilai mutlak dari negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 seperti tadi, hasilnya juga 3. Nah, setelah seperti ini bentuknya, kalian pasti bisa mengerjakan dengan mudah. Karena ini hanya pengurangan dan penjumlahan bilangan seperti biasa. Kita lakukan dari depan ya, ini ya. 3 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian ditambah dengan 3. Negatif 4 ditambah 3, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah pilihan B, yaitu negatif 1. Oke, sampai di soal nomor 3 ini semoga kalian masih paham, masih bisa mengikuti, dan masih semangat untuk terus menyimak video ini sampai akhir ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yaitu soal nomor 4. Nah, di sini masih berkaitan dengan nilai mutlak suatu bilangan dan operasi-operasi yang melibatkannya ya. Di sini kita diminta menentukan hasil dari nilai mutlak negatif 2 dikurangi 6 dikali nilai mutlak negatif 2/3 ditambah nilai mutlak negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya sama dengan berapa? Oke, masih seperti tadi ya caranya ya. Masih seperti tadi, kita identifikasi dulu mana saja tanda-tanda nilai mutlaknya di sini. Nah, ternyata kita hanya mempunyai 3 ya, 3 bentuk nilai mutlak. Sehingga langsung saja kita kerjakan karena di dalamnya hanya berupa sebuah bilangan, bukan merupakan operasi bilangan, sehingga langsung kita tentukan nilainya. Nah, yang pertama nilai mutlak dari negatif 2. Nilainya adalah 2 ya. Dikurangi 6. Di sini 6 tidak ada tanda nilai mutlak sehingga tetap seperti itu. Kemudian setelah 6 ada operasi perkalian. Nah, berikutnya ada nilai mutlak dari negatif 2/3. Nah, di sini bentuknya pecahan ya. Tidak masalah, di dalam tanda mutlak kita bisa menggunakan bilangan apapun. Pecahan bisa, pecahan desimal pun juga bisa. Nah, cara mengerjakannya tetap sama saja. Karena ini negatif berarti kurang dari 0, maka kita negatifkan lagi sehingga hasilnya menjadi positif, yaitu 2/3. Berikutnya ada penjumlahan dan nilai mutlak negatif 1 dikuadratkan. Yang mana dulu ini? Nilai mutlak negatif 1-nya dulu atau dikuadratkan lebih dulu? Nah, di sini yang kalian kerjakan adalah nilai mutlaknya dulu. Nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, berikutnya 1 itu dikuadratkan menjadi 1 kuadrat. Oke, sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Sekarang kita lanjutkan perhitungan kita untuk soal nomor 4. Di sini ada beberapa operasi ya. Ada pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan perpangkatan. Kita kerjakan operasi perkalian dan perpangkatannya dulu. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikurangi 4 ya. 6 dikali 2/3, kalian kalikan dengan pembilangnya dulu. 6 kali 2 itu 12, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu hasilnya 1 ya. Nah, di sini kita memperoleh 2 dikurangi 4 ditambah 1. 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 nilainya adalah negatif 1. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4, yaitu pilihan C, negatif 1. Mudah ya? Saya kira kalian bisa memahami ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, jika A bilangan positif, maka hasil dari nilai mutlak negatif A dikali nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak negatif A kuadrat dikali
negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, yang di dalam tanda mutlak ini bukan bilangan melainkan suatu variabel. Nah, kita gunakan saja definisi dari nilai mutlak, karena dari definisi nilai mutlak itu kan dimisalkan dengan variabel X. Ini sama saja, hanya saja variabel yang digunakan adalah A dalam soal ini. Nah, nilai mutlak dari negatif A, namanya negatif itu berarti nilainya adalah kurang dari 0, maka dinegatifkan lagi, nilainya menjadi positif A. Nilai mutlak negatif A hasilnya A, kemudian dikali nilai mutlak A itu juga A nilainya, dikurangi nilai mutlak negatif A kuadrat. Nah, ini nilainya menjadi dikurangi A kuadrat. Ya, nilai mutlak dari negatif A kuadrat menjadi A kuadrat. Dikali negatif 2. Hati-hati, di situ negatif 2 menggunakan kurung biasa, bukan kurung mutlak, sehingga nilainya tetap negatif 2. Jangan kalian ubah menjadi positif ya. Biasanya soal-soal seperti ini sering menjebak dengan mencampurkan antara kurung mutlak dengan kurung biasa. Nah, dengan tujuan untuk menjebak kalian sehingga mengarah pada jawaban yang salah. Hati-hati, kalian harus teliti di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini operasinya ada perkalian, ada pengurangan, ada perkalian lagi, maka kita kerjakan dari bagian depan dulu. Ada perkalian di situ, yaitu A dikali A. Hasilnya adalah A kuadrat. Nah, kemudian operasi yang lain kita mengikuti dulu di belakang. Dikurangi A kuadrat dikali negatif 2. Nah, sekarang ada operasi pengurangan dan perkalian. Tentu yang dikerjakan lebih dulu adalah operasi perkaliannya, benar sekali. Nah, jangan sampai terjebak di sini. Jangan sampai kalian mengerjakan pengurangannya dulu, nanti hasilnya bisa salah. Nah, kita kerjakan A kuadrat dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Yaitu negatif 2A kuadrat. Nah, maka di sini menjadi A kuadrat dikurangi negatif 2A kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Hasilnya adalah 3A kuadrat. Ada ya jawabannya di pilihan? Ya, 3A kuadrat berada di pilihan B. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Masih kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam soal ini diketahui nilai X itu sama dengan negatif 1 dan kita diminta menentukan nilai dari 3 ditambah 2X dikurangi X kuadrat. Kemudian diberlakukan nilai mutlak di situ. Ya. Nilai dari nilai mutlak 3 plus 2X dikurangi X kuadrat. Bagaimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Cukup mudah ini ya. Kita tinggal melakukan substitusi. Kita gantikan nilai X-nya dengan nilai yang diketahui, yaitu negatif 1. Karena nilai X sama dengan negatif 1, maka nilai X pada soal bisa kita ganti atau kita substitusi dengan negatif 1. Nah, mana saja variabel X-nya, yaitu harus kita ganti dengan negatif 1. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nilai mutlak dari 3 ditambah 2 kali negatif 1. Ya, yang tadinya 2X, dia menjadi 2 dikali negatif 1. X-nya diganti dengan negatif 1. Dikurangi X kuadrat. Nah, X-nya diganti negatif 1. Sehingga menjadi dikurangi negatif 1 kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Di situ ada nilai mutlak yang di dalamnya berisi operasi bilangan, operasi beberapa bilangan. Maka kita kerjakan dulu operasinya, jangan langsung dimutlakkan bilangan-bilangan yang ada di situ. Kerjakan dulu operasinya. Perlahan-lahan, tidak apa-apa ya. Di sini ada operasi perkalian dan perpangkatan yang harus kita kerjakan lebih dulu. Sehingga nilainya menjadi 3 dikurangi 2 dikurangi 1 ya, karena 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2 dan negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1 positif. Nah, masih ada operasi di dalam tanda mutlak. Kita lakukan lagi, kita kerjakan. 3 dikurangi 2 dikurangi 1. 3 dikurangi 2 itu hasilnya 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0.
sehingga kita memperoleh nilai mutlak dari 0. Berapakah nilai mutlak dari 0? Nilai mutlak 0 sama dengan 0 ya, karena 0 bukan bilangan negatif. Nah, di sini 0 berada di pilihan A. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang di soal nomor 7. Ya, dalam soal nomor 7 ini nilai mutlaknya berkaitan dengan fungsi ya. Di situ ada fx sama dengan nilai mutlak dari x dikurangi 2. Ini adalah suatu bentuk fungsi yang mana variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Fungsi yang seperti ini biasa kita sebut sebagai fungsi nilai mutlak. Oke ya, ini namanya fungsi nilai mutlak. Kemudian kita diminta menentukan hasil dari f3 ditambah f negatif 1 dikurangi f0. Nah, di situ kita diminta menentukan nilai fungsi terlebih dahulu. Cara menentukan nilai fungsi sama seperti yang kalian pelajari pada waktu SMP dulu. Kita bisa menggunakan metode substitusi. Ya. Misalnya di sini kita akan menentukan nilai fungsi f3. Perhatikan rumus fungsinya yaitu fx sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2. Pada bentuk f3, x yang berada di rumus fungsi itu digantikan dengan 3, maka tinggal kita substitusi saja x-nya dengan 3, sehingga f3 sama dengan 3 dikurangi 2. Nilai mutlak dari 3 kurangi 2 ya. Kalian bandingkan coba dengan rumus fungsi di atasnya. Kita hanya menggantikan nilai x-nya saja dengan nilai fungsi yang diminta. Oke? Nah, di situ ada nilai mutlak dari 3 dikurangi 2. Kita lakukan dulu operasi yang berada di dalam tanda mutlak, yaitu 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga ini menjadi nilai mutlak dari 1 sama dengan 1. Nah, 1 ini kita masukkan di perhitungan kita di bawah ini ya. Nilai dari F3 adalah 1. Berikutnya F3 ditambahkan dengan F negatif 1. Nah, coba kita cari dulu nilai dari F negatif 1. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal substitusi atau kita menggantikan nilai X dengan negatif 1. Sehingga nilai dari F negatif 1 sama dengan nilai mutlak negatif 1 dikurangi 2. Berapa hasilnya ini? Ya, benar sekali, yaitu nilai mutlak negatif 3. Karena negatif 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 3. Baru setelah ini kita gunakan definisi nilai mutlak dari suatu bilangan. Nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini kita masukkan lagi. Nilai dari F negatif 1 adalah 3. Berikutnya kita bergeser ke F0. Bagaimana cara mencari nilai F0? Sama saja dengan yang tadi ya, kita gantikan X-nya dengan 0 sehingga menjadi nilai mutlak 0 dikurangi 2. Di dalam tanda mutlak masih ada operasi pengurangan. Kita lakukan dulu operasinya, tanda mutlaknya masih ada. 0 dikurangi 2 menjadi nilai mutlak negatif 2. Ketika yang berada di dalam tanda mutlak hanya sebuah bilangan, baru kita mutlakkan. Nilai mutlak dari negatif 2 nilainya sama dengan 2. Ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, sehingga dari soal ini kita memperoleh 1 ditambah 3 dikurangi 2. Nah, berikutnya kita tinggal mengerjakan saja ini. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Ini adalah jawaban dari soal nomor 7, yaitu pilihan D, 2. Oke guys, cukup mudah ya. Iya, kalian pasti bisa mengikuti ini. Jika kalian sering mencoba, sering mengerjakan soal, banyak-banyak latihan soal, maka soal-soal berbagai jenis apapun kalian akan semakin akrab dan semakin mudah dalam mengerjakannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya.
yaitu soal nomor 8. Masih berkaitan dengan fungsi nilai mutlak di sini ya. Ada fx sama dengan nilai mutlak 2x min 1 dan fungsi gx sama dengan nilai mutlak x min 3. Kita diminta mencari nilai dari f2 ditambah g2. Kita gunakan cara yang sama seperti pada soal nomor 7, yaitu kita cari nilai fungsi masing-masing ini. Yang pertama f2. Perhatikan fungsinya, jangan sampai terjebak. Di situ fungsinya f, maka yang kita gunakan adalah rumus dari fungsi fx. Nah, f2, maka kita substitusikan x-nya dengan 2, tinggal diganti saja x-nya dengan 2, maka ia menjadi nilai mutlak 2 dikali 2 dikurangi 1. 2 kali 2 4, 4 kurangi 1 3, maka menjadi nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Di sini kita mendapatkan nilai dari f2 adalah 3. Berikutnya f2 dijumlahkan dengan g2. Nah, perhatikan di sini fungsinya menggunakan fungsi g, maka jangan menggunakan f lagi ya. Kita gunakan rumus fungsi gx. Di sini kita akan mencari g2. Maka nilai x-nya kita ganti dengan 2. Maka g2 sama dengan nilai mutlak 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 adalah negatif 1, maka dia sama dengan nilai mutlak dari negatif 1. Nilai mutlak negatif 1 sama dengan 1. Maka nilai dari G2 adalah 1. Sehingga kita memperoleh F2 ditambah G2 sama dengan 3 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 4. Ya, itu adalah jawaban soal nomor 8. Jawabannya adalah D, yaitu 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam soal nomor 9, nilai mutlak suatu bilangan X akan bernilai negatif X jika titik-titik. Nah, ini akan sangat mudah sekali jika kalian memahami definisi nilai mutlak dengan baik. Nah, kita ingat lagi ya, definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak X itu anggap saja dia bisa memiliki dua nilai ya. Nilai mutlak X ada dua kondisi untuk menentukan nilai mutlak dari X. Dia bisa bernilai X dan juga bisa bernilai negatif X. Akan tetapi ada kondisi untuk masing-masing nilai itu. Nah, pada definisi nilai mutlak ini, nilai mutlak X akan bernilai negatif X. Nah, ini yang bagian bawah ya. Nilai mutlak X bernilai sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 9 ini dapat langsung kita ketahui, yaitu yang mana jawabannya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah E, yaitu X kurang dari 0. Mudah sekali ini ya. Untuk soal nomor 9 hanya memerlukan kemampuan kalian menghafal atau memahami definisi dari nilai mutlak. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Nah, dalam soal nomor 10 ini, jika nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, maka nilai X yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah persamaan. Persamaannya yaitu di ruas kiri ada nilai mutlak X dikurangi 2, sedangkan di ruas kanannya ada 3. Persamaan-persamaan seperti ini yang variabelnya berada di dalam tanda mutlak, ini disebut sebagai persamaan nilai mutlak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti tentang persamaan nilai mutlak akan kita bahas di video selanjutnya setelah ini. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 10 ini, saya beri sedikit gambaran, saya beri sedikit bocoran ini ya, bagaimana cara menyelesaikan persamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nah, sebenarnya di sini yang kita gunakan tetap definisi dari nilai mutlak ya. Definisi dari nilai mutlak
Akan tetapi yang berada di dalam tanda mutlak di situ kan X dalam definisi itu. Sedangkan di soal yang berada di dalam tanda mutlak adalah X dikurangi 2. Maka tinggal kita sesuaikan saja ya. Nilai mutlak X pada definisi, di sini ada nilai mutlak X min 2. Kondisi yang pertama dia bisa bernilai tetap yaitu X dikurangi 2. Sedangkan kondisi yang kedua dia dinegatifkan sehingga menjadi negatif X min 2. Nah, dari dua kondisi ini kita selesaikan persamaan itu masing-masing itu ya, satu persatu. Yang pertama kita selesaikan untuk nilai mutlak X min 2 sama dengan X min 2. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, dari soal ini kita mempunyai nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Kita gantikan nilai mutlak X min 2 nya itu dengan X min 2 sehingga menjadi seperti ini. X min 2 sama dengan 3. Kemudian min 2 pindah ke ruas kanan sehingga kita mendapatkan X sama dengan 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Di sini ekuivalen dengan X sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan satu nilai di sini, tinggal kita coba di kondisi yang kedua, yaitu ketika nilai mutlak X min 2 nilainya sama dengan negatif X min 2. Nah, tinggal kita substitusi saja, kita gantikan nilai mutlak X min 2 nya dengan negatif X min 2 sama dengan 3. Masing-masing ruas kita kalikan dengan negatif 1 sehingga ruas kiri menjadi positif ya, menjadi X min 2. Sedangkan ruas kanan 3 dikali min 1 hasilnya adalah negatif 3. Setelah ini min 2 pindah ke ruas kanan sehingga kita mendapatkan X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Nah, sehingga untuk persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3, kita mendapatkan dua buah penyelesaian atau dua buah nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Nah, jawabannya adalah poin yang C ya, negatif 1 dan 5. Ya, itu adalah jawaban dari soal nomor 10 tentang persamaan nilai mutlak. Nah, ini hanya kita bahas sekilas ya tentang persamaan nilai mutlak. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya kita akan berkenalan lebih lanjut dengan persamaan nilai mutlak pada video berikutnya. Oke, itulah tadi demikian pembahasan soal-soal latihan nilai mutlak suatu bilangan dan operasi-operasi yang melibatkannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.